Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Krisis Kritis. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu logical fallacies atau kesalahan logika. Apakah kamu pernah merasa bingung saat mendengarkan argumen orang lain? Atau mungkin kamu pernah terjebak dalam debat yang tidak ada ujungnya? Nah, bisa jadi itu karena adanya kesalahan berpikir. Jadi apa sih sebenarnya logical fallacies itu? Logical fallacy adalah kesalahan dalam berargumen atau berpikir yang menyebabkan kesimpulan tidak valid atau tidak logis. Ini dapat terjadi karena kesalahan dalam struktur argumen, penggunaan bahasa, atau asumsi yang tidak tepat. Atau secara sederhana logical fallacies adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti emosi yang mengganggu, asumsi yang salah, atau bahkan manipulasi. Dan yang lebih menarik, ada banyak jenis kesalahan logika ini. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama ada ad hominem. Jadi ad hominem adalah sebuah argumen atau serangan yang ditujukan langsung kepada karakter atau sifat pribadi seseorang, alih-alih membahas isu atau argumen yang sedang dibahas. Intinya alih-alih menjawab atau membantah pendapat orang lain, kita justru menyerang orangnya. Ini bisa dibilang seperti menyerang messenger, alih-alih pesan yang dibawanya. Kenapa sih ad hominem itu jadi masalah? Bayangkan kamu sedang berdiskusi tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan lawan bicaramu tiba-tiba bilang, "Oh, kamu tidak bisa dipercaya, kamu kan pernah buang sampah sembarangan." Di situ, mereka tidak membahas argumen tentang lingkungan itu sendiri, tetapi malah menyerang karaktermu. Ini membuat diskusi jadi tidak produktif dan malah berujung pada konflik pribadi. Kita lihat beberapa contoh ad hominem yang mungkin sudah sering kita lihat. Misalnya, seseorang menulis artikel tentang pentingnya olahraga. Lalu ada komentar yang bilang, kamu tidak bisa bicara soal kesehatan. Kamu sendiri jarang berolahraga." Ini jelas merupakan contoh ad hominem. Jadi kenapa kita harus menghindari ad hominem dalam diskusi? Pertama-tama, itu merusak komunikasi yang sehat. Kita jadi kehilangan fokus pada isu utama dan malah terjebak dalam konflik pribadi. Kedua, menggunakan ad hominem menunjukkan bahwa kita tidak memiliki argumen yang kuat untuk membantah pendapat orang lain. Jadi, daripada menyerang orangnya, lebih baik kita fokus pada ide dan argumennya. Selanjutnya adalah straw man. Ini terjadi ketika seseorang mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah dan mudah diserang. Jadi straw man adalah sebuah teknik berdebat di mana seseorang menyajikan versi yang lemah atau salah dari argumen lawan, kemudian menyerang versi tersebut. Ini seperti membuat boneka jerami, straw man, yang mudah dijatuhkan, alih-alih menghadapi argumen yang sebenarnya. Dengan kata lain, kita mengalihkan perhatian dari isu utama dengan menciptakan musuh yang lebih mudah untuk dikalahkan. Kenapa sih teknik straw man ini jadi masalah? Bayangkan kamu sedang berdiskusi tentang pentingnya pendidikan seks di sekolah. Jika lawan bicaramu bilang, "Oh, jadi kamu mau anak-anak diajari hal-hal yang tidak pantas di sekolah?" Di situ mereka tidak benar-benar menjawab argumenmu, tetapi malah menciptakan versi ekstrem dari pendapatmu. Ini membuat diskusi jadi tidak produktif dan menyebabkan kesalahpahaman. Kita jadi tidak bisa membahas isu sebenarnya. Kita lihat beberapa contoh straw man yang mungkin sudah sering terjadi. Misalnya, seseorang menulis tentang pentingnya diet sehat. Lalu ada komentar yang bilang, "Jadi kamu ingin semua orang tidak makan makanan enak lagi?" Ini jelas merupakan contoh straw man. Jadi, kenapa kita harus menghindari teknik straw man dalam diskusi? Pertama-tama, itu merusak komunikasi yang sehat. Kita jadi kehilangan fokus pada isu utama, dan malah terjebak dalam argumen yang tidak relevan. Kedua, menggunakan straw man menunjukkan bahwa kita tidak memiliki argumen yang kuat untuk membantah pendapat orang lain. Jadi, daripada menciptakan versi lemah dari argumen lawan, lebih baik kita langsung membahas ide dan argumennya. Ketiga adalah appeal to emotion. Dalam hal ini, seseorang mencoba mempengaruhi pendengar dengan emosi daripada fakta. Jadi, appeal to emotion adalah ketika seseorang menggunakan emosi untuk mempengaruhi pendapat atau keputusan orang lain, alih-alih menggunakan argumen logis atau bukti yang kuat. Ini bisa berupa rasa kasihan, ketakutan, kebanggaan, atau bahkan cinta. Dengan kata lain, alih-alih memberikan alasan yang valid, mereka mencoba membuat kamu merasa sesuatu yang kuat agar kamu setuju dengan mereka. Bayangkan kamu sedang menonton iklan yang sangat menyentuh hati. Iklan itu menunjukkan anak-anak kelaparan dan meminta kamu untuk menyumbang. Meskipun itu mungkin tujuan yang baik, jika iklan tersebut tidak memberikan informasi tentang
bagaimana sumbanganmu akan digunakan, maka itu adalah contoh dari appeal to emotion. Kenapa sih teknik ini bisa jadi masalah? Pertama, karena ini bisa membuat kita membuat keputusan berdasarkan perasaan semata, bukan fakta. Ini bisa mengarah pada kesalahpahaman dan keputusan yang buruk. Misalnya, ketika seorang politisi mengatakan, jika kamu tidak memilih saya, negara kita akan hancur. Di sini mereka mencoba menakut-nakuti kita, tanpa memberikan argumen yang solid tentang kebijakan mereka. Jadi, kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Pertama-tama, karena ini dapat mengaburkan pemikiran kritis kita. Kita mungkin setuju dengan sesuatu hanya karena kita merasa terharu atau takut, bukan karena itu benar atau logis. Kedua, menggunakan appeal to emotion. Seringkali menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki argumen yang kuat. Jadi penting bagi kita untuk tetap skeptis dan mencari informasi lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Keempat adalah false dilemma. Ini adalah ketika seseorang menyajikan dua pilihan seolah-olah itu satu-satunya opsi yang ada. Jadi false dilemma, atau kadang disebut juga sebagai false dichotomy, adalah kesalahan logika di mana seseorang menyajikan situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan yang mungkin, padahal sebenarnya ada lebih banyak opsi yang tersedia. Ini sering digunakan untuk memaksakan pendapat atau keputusan tertentu dengan membatasi pilihan. Ya, contoh klasiknya adalah ketika seseorang berkata, kamu harus memilih antara menjadi sukses atau bahagia, padahal banyak orang yang menemukan cara untuk menjadi keduanya. Menyajikan pilihan seperti ini bisa menyesatkan dan membuat orang merasa tertekan untuk memilih satu dari dua opsi yang tidak lengkap. Kita lihat beberapa contoh nyata dari false dilemma yang mungkin sudah sering terjadi. Bayangkan kamu sedang berdiskusi dengan temanmu tentang film. Temanmu berkata, jika kamu tidak menyukai film ini, berarti kamu tidak suka film sama sekali. Ini adalah contoh lain dari false dilemma. Karena ada banyak jenis film dan preferensi yang berbeda, ya, jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena false dilemma bisa menghalangi pemikiran kritis kita dan membuat kita merasa terjebak dalam pilihan yang tidak adil. Ketika kita menghadapi argumen yang menggunakan false dilemma, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ada opsi lain yang tidak disebutkan? Dengan cara ini, kita dapat memperluas pemahaman kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Kelima, slippery slope. Ini adalah ketika seseorang berargumen bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian kejadian negatif. Jadi slippery slope adalah kesalahan logika di mana seseorang berargumen bahwa suatu tindakan kecil akan memicu serangkaian kejadian negatif yang semakin besar, tanpa memberikan bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Dalam kata lain, ini adalah argumen yang menyatakan bahwa jika kita membiarkan satu hal terjadi, maka hal-hal buruk lainnya akan mengikuti. Contohnya, seseorang mungkin berkata, jika kita mengizinkan siswa untuk menggunakan ponsel di kelas, maka mereka akan mulai bermain game, lalu mereka tidak akan belajar sama sekali, dan akhirnya mereka akan gagal dalam hidup. Wow, itu adalah lompatan logika yang cukup jauh, bukan? Kenapa sih teknik ini bisa jadi masalah? Pertama, karena slippery slope seringkali tidak berdasarkan pada bukti yang kuat. Ini hanya asumsi yang bisa jadi tidak akurat. Kedua, argumen ini bisa menakut-nakuti orang untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu. Dengan menunjukkan hasil yang ekstrim dari suatu tindakan kecil, orang mungkin merasa terpaksa untuk tidak melakukan hal tersebut, meskipun ada banyak opsi lain yang lebih seimbang. Ya, jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena slippery slope bisa menghalangi pemikiran kritis kita dan membuat kita merasa takut untuk mengambil keputusan. Ketika kita menghadapi argumen yang menggunakan slippery slope, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ada bukti bahwa ini akan terjadi? Dengan cara ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menilai situasi. Keenam, yaitu appeal to authority, bandwagon. Menggunakan otoritas untuk mendukung argumen, bukan bukti. Jadi appeal to authority adalah kesalahan logika di mana seseorang mengklaim bahwa suatu pernyataan benar karena seseorang yang berwenang atau terkenal mengatakan demikian. Ini adalah argumen yang mengandalkan otoritas tanpa memberikan bukti atau alasan yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Misalnya, jika seorang selebriti terkenal mengatakan bahwa produk tertentu sangat bagus, banyak orang mungkin langsung percaya tanpa mempertimbangkan fakta lainnya. Ingat, hanya karena seseorang terkenal tidak berarti mereka selalu benar. Kenapa sih teknik ini bisa jadi masalah? Pertama, karena tidak semua orang yang dianggap berwenang memiliki pengetahuan atau keahlian yang relevan dalam bidang tertentu.
Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam pemikiran bahwa jika dia bilang begitu, pasti benar. Kedua, argumen ini bisa menyesatkan orang untuk menerima klaim yang tidak berdasar hanya karena pengaruh dari otoritas tersebut. Ini bisa menyebabkan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang tidak akurat. Kita lihat beberapa contoh nyata dari appeal to authority yang mungkin sudah sering terjadi. Kita sering mendengar orang berkata, "Dokter saya bilang ini adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah ini." Tapi, apakah dokter tersebut benar-benar ahli di bidang itu? Penting untuk mencari pendapat dari beberapa sumber yang berbeda. Ya, jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena meskipun ada kalanya, pendapat seorang ahli bisa sangat berharga, kita tetap perlu melakukan penelitian dan analisis sendiri. Ketika kita menghadapi argumen yang menggunakan appeal to authority, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ada bukti atau data yang mendukung klaim ini? Dengan cara ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menilai informasi yang kita terima. Yang ketujuh yaitu post hoc ergo propter hoc, atau sebab akibat. Menganggap bahwa karena sesuatu terjadi setelah yang lain, maka sesuatu itu penyebabnya. Jadi post hoc ergo propter hoc adalah istilah Latin yang berarti setelah ini, maka karena ini. Ini adalah kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang menganggap bahwa jika satu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama adalah penyebab dari peristiwa kedua. Namun hubungan ini tidak selalu benar. Contohnya, jika kamu melihat seekor kucing hitam melintas, sebelum kamu mengalami hari yang buruk, kamu mungkin berpikir bahwa kucing hitam itu membawa sial. Namun, itu hanya kebetulan, bukan sebab akibat yang sebenarnya. Kenapa sih teknik ini bisa jadi masalah? Pertama, karena kita seringkali mengaitkan dua peristiwa hanya berdasarkan urutan waktu tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin berperan. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan keputusan yang tidak tepat. Misalnya, jika sebuah kota mengalami peningkatan kejahatan setelah pemilihan wali kota baru, seseorang mungkin berasumsi bahwa wali kota baru tersebut adalah penyebabnya. Namun bisa jadi ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan tersebut. Kita lihat beberapa contoh nyata dari post hoc ergo propter hoc yang mungkin sudah sering kita dengar. Bayangkan seorang guru berkata, setelah sekolah mulai menerapkan program olahraga baru, nilai ujian siswa meningkat. Dia mungkin berpikir bahwa program olahraga tersebut menyebabkan peningkatan nilai. Namun bisa jadi ada faktor lain seperti perubahan dalam kurikulum atau motivasi siswa yang meningkat. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena meskipun ada kalanya dua peristiwa terjadi berurutan, itu tidak berarti satu menyebabkan yang lain. Kita perlu menganalisis situasi secara lebih mendalam sebelum menarik kesimpulan. Jika kita terburu-buru dalam membuat asumsi, kita bisa jatuh ke dalam perangkap kesalahan logika ini dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Kedelapan yaitu non sequitur atau tidak terkait. Menghubungkan dua hal yang tidak terkait. Jadi non sequitur adalah istilah Latin yang berarti tidak mengikuti. Ini adalah kesalahan logika yang terjadi ketika kesimpulan yang diambil tidak berhubungan dengan argumen atau premis yang diajukan sebelumnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan tidak relevan dengan apa yang dibahas. Bayangkan kamu sedang berbicara tentang cuaca, dan seseorang tiba-tiba berkata, "Saya suka pizza." Itu bukan sesuatu yang mengikuti pembicaraan sebelumnya, bukan? Itulah contoh non sequitur. Kenapa sih kesalahan ini bisa jadi masalah? Karena ketika kita menggunakan non sequitur dalam argumen, kita bisa membuat orang bingung dan mengalihkan perhatian dari topik utama. Ini bisa mengganggu komunikasi yang efektif, dan membuat diskusi menjadi tidak produktif. Contohnya, jika dalam debat tentang kebijakan lingkungan seseorang berkata, "Kita harus melindungi hutan karena saya suka musik rock." Itu jelas tidak relevan. Kita perlu tetap fokus pada topik agar diskusi berjalan lancar. Kita lihat beberapa contoh nyata dari non sequitur yang mungkin sudah sering kita dengar. Misalnya dalam olahraga dan makanan. Seorang pelatih mungkin mengatakan, "Tim kami akan menang karena saya makan pasta untuk makan siang." Meskipun pasta bisa memberikan energi, itu tidak menjelaskan kemampuan tim untuk menang di lapangan. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena non sequitur dapat mengacaukan argumen dan membuat orang lain bingung. Ketika kita tidak menyampaikan argumen dengan jelas dan relevan, kita berisiko kehilangan audiens kita. Jika seseorang menggunakan non sequitur dalam debat, pendengar bisa jadi tidak yakin dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Ini bisa membuat pesan kita tidak efektif. Kesembilan yaitu begging the question,
atau pertanyaan yang mengandung jawaban. Menganggap bahwa sesuatu benar karena sesuatu itu benar. Jadi begging the question adalah jenis kesalahan logika, di mana kesimpulan dari argumen sudah terkandung dalam premisnya. Ini berarti bahwa argumen tersebut tidak memberikan bukti yang nyata untuk mendukung klaimnya, karena ia hanya mengulangi apa yang sudah dinyatakan. Bayangkan kamu sedang berdiskusi tentang mengapa kita harus percaya pada sesuatu, dan seseorang berkata, kita harus percaya bahwa unicorn itu ada karena unicorn itu nyata. Itu bukan argumen yang kuat, kan? Itu hanya mengulangi klaim yang sama tanpa memberikan bukti. Kenapa sih kesalahan ini bisa jadi masalah? Karena ketika kita menggunakan begging the question, kita tidak benar-benar memberikan alasan yang valid untuk mendukung klaim kita. Ini membuat argumen kita lemah dan tidak meyakinkan. Contohnya, jika dalam debat tentang kebijakan publik seseorang berkata, kita tidak perlu mengubah undang-undang karena undang-undang yang ada sudah baik. Itu jelas tidak memberikan alasan yang kuat. Kita perlu tahu mengapa undang-undang tersebut baik atau buruk, bukan hanya mengulang pernyataan. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena begging the question dapat membuat argumen kita terlihat lemah dan tidak meyakinkan. Ketika kita tidak memberikan alasan yang jelas dan logis, kita berisiko kehilangan kepercayaan audiens. Jika seseorang menggunakan begging the question dalam debat, pendengar bisa jadi merasa bingung dan skeptis terhadap klaim yang diajukan. Ini bisa membuat pesan kita tidak efektif. Ke-10 yaitu red herring, atau pengalihan perhatian. Mengalihkan perhatian dari topik utama. Jadi red herring adalah teknik pengalihan perhatian yang digunakan dalam argumen untuk membawa pembicaraan ke arah yang berbeda, sehingga mengalihkan fokus dari isu utama. Ini seringkali digunakan untuk menghindari pertanyaan sulit atau untuk melemahkan argumen lawan. Bayangkan kamu sedang berdiskusi tentang pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah. Tiba-tiba, seseorang berkata, tapi bagaimana dengan semua uang yang dihabiskan untuk olahraga? Nah, itu dia red herring. Mereka tidak menjawab pertanyaan tentang pendidikan lingkungan, tetapi malah mengalihkan perhatian ke topik yang berbeda. Kenapa sih pengalihan perhatian ini bisa jadi masalah? Karena ketika kita menggunakan red herring, kita tidak menyelesaikan isu yang sebenarnya. Ini membuat diskusi menjadi tidak produktif dan bisa membingungkan audiens. Ketika orang menggunakan red herring, mereka mencoba menghindari, menjawab pertanyaan atau argumen dengan cara yang tidak jujur. Ini bisa menyebabkan kebingungan dan frustrasi di antara orang-orang yang terlibat dalam diskusi. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena red herring dapat mengganggu pemahaman kita terhadap isu yang sebenarnya. Ketika kita terjebak dalam pengalihan perhatian, kita bisa kehilangan fokus pada apa yang penting. Jika seseorang menggunakan red herring dalam debat, pendengar bisa jadi merasa bingung dan skeptis terhadap argumen yang diajukan. Ini bisa membuat pesan kita tidak efektif. Ke-11 yaitu ad ignorantiam atau kesalahan karena ketidaktahuan. Mengklaim bahwa sesuatu benar karena tidak ada bukti yang menyangkalnya. Jadi ad ignorantiam adalah kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang berargumen bahwa sesuatu itu benar hanya karena belum ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, mereka berasumsi bahwa ketidaktahuan kita tentang suatu hal adalah bukti bahwa hal tersebut tidak ada atau tidak benar. Bayangkan kamu sedang berbicara tentang alien. Seseorang mungkin berkata, tidak ada bukti bahwa alien tidak ada, jadi pasti mereka ada. Nah, itu adalah contoh dari ad ignorantiam. Mereka berargumen berdasarkan ketidaktahuan kita, bukan pada fakta yang ada. Kenapa sih kesalahan ini bisa jadi masalah? Karena argumen yang dibangun di atas ketidaktahuan tidak memiliki dasar yang kuat. Ini bisa membuat orang percaya pada sesuatu yang belum tentu benar, hanya karena tidak ada bukti. Untuk menentangnya, ketika kita menggunakan ad ignorantiam, kita mengabaikan fakta-fakta yang ada, dan berfokus pada apa yang tidak kita ketahui. Ini bisa mengarah pada kesalahpahaman dan keyakinan yang salah. Jadi, kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena argumen yang dibangun di atas ketidaktahuan bisa sangat menyesatkan. Ini bisa menyebabkan orang percaya pada hal-hal yang tidak berdasar dan mengabaikan informasi yang valid. Jika kita terjebak dalam ad ignorantiam, kita dapat kehilangan kesempatan untuk memahami isu dengan lebih baik dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang kedua, belas ad populum atau kesalahan populer. Mengklaim bahwa sesuatu benar karena banyak orang yang percaya. Jadi, ad populum, atau sering disebut juga sebagai argumentum ad populum, adalah kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang berargumen bahwa sesuatu itu benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Dengan kata lain,
Mereka mengandalkan popularitas suatu ide atau opini sebagai bukti kebenarannya. Misalnya, kamu mungkin pernah mendengar seseorang berkata, "Semua orang tahu bahwa produk ini adalah yang terbaik di pasaran. Jadi pasti itu benar." Nah, itu adalah contoh dari ad populum. Mereka berargumen berdasarkan apa yang dianggap populer, bukan pada fakta yang ada. Kenapa sih kesalahan ini bisa jadi masalah? Karena argumen yang dibangun di atas popularitas tidak selalu mencerminkan kebenaran. Ini bisa membuat orang percaya pada sesuatu, hanya karena banyak orang lain juga mempercayainya. Ketika kita menggunakan ad populum, kita seringkali mengabaikan fakta-fakta yang ada dan berfokus pada opini mayoritas. Ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat dan keyakinan yang salah. Kita lihat beberapa contoh nyata dari ad populum yang mungkin sudah sering kita dengar. Misalnya, dalam perdebatan tentang film terbaru, seseorang mungkin berkata, "Film ini sudah ditonton oleh jutaan orang dan mendapatkan rating tinggi, jadi pasti film ini bagus." Meskipun banyak orang menyukai film tersebut, itu tidak menjamin bahwa film itu benar-benar berkualitas. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena argumen yang dibangun di atas popularitas bisa sangat menyesatkan. Ini bisa menyebabkan orang percaya pada hal-hal yang tidak berdasar, hanya karena banyak orang lain juga mempercayainya. Jika kita terjebak dalam ad populum, kita dapat kehilangan kesempatan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Ke-13 yaitu fallacy of composition atau kesalahan komposisi. Menganggap bahwa bagian-bagian dari sesuatu memiliki sifat yang sama dengan keseluruhan. Jadi fallacy of composition adalah kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa apa yang benar untuk bagian-bagian tertentu juga benar untuk keseluruhan. Dengan kata lain, mereka mengambil sifat atau karakteristik dari bagian dan menerapkannya pada keseluruhan tanpa bukti yang cukup. Misalnya, jika kamu mendengar seseorang berkata, "Setiap pemain dalam tim sepak bola itu sangat berbakat, jadi tim itu pasti akan menang." Nah, ini adalah contoh dari fallacy of composition. Mereka menganggap bahwa karena setiap individu berbakat, maka hasil keseluruhan pun pasti bagus. Namun kenyataannya bisa berbeda. Kenapa sih kesalahan ini bisa jadi masalah? Karena asumsi yang tidak berdasar ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan karakteristik bagian untuk menilai keseluruhan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ketika kita menggunakan fallacy of composition, kita seringkali mengabaikan kompleksitas dan interaksi antara bagian-bagian tersebut. Ini bisa membuat kita membuat keputusan yang tidak tepat. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena argumen yang dibangun di atas asumsi bahwa bagian mencerminkan keseluruhan bisa sangat menyesatkan. Ini dapat menyebabkan orang percaya pada hal-hal yang tidak berdasar hanya karena mereka melihat sifat positif dari bagian-bagian tersebut. Jika kita terjebak dalam fallacy of composition, kita dapat kehilangan kesempatan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang terakhir yaitu fallacy of division, atau kesalahan pembagian. Menganggap bahwa keseluruhan dari sesuatu memiliki sifat yang sama dengan bagian-bagiannya. Jadi fallacy of division adalah kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa apa yang benar untuk keseluruhan juga benar untuk bagian-bagian dari keseluruhan tersebut. Dengan kata lain, mereka mengambil sifat atau karakteristik dari keseluruhan dan menerapkannya pada bagian tanpa bukti yang cukup. Contohnya jika kita mendengar seseorang berkata, "Perusahaan ini sangat sukses." Jadi setiap karyawan di perusahaan ini pasti sangat sukses. Itu adalah contoh dari fallacy of division. Mereka menganggap bahwa karena keseluruhan perusahaan berhasil, maka setiap individu di dalamnya juga berhasil. Namun kenyataannya bisa berbeda. Kenapa sih kesalahan ini bisa jadi masalah? Karena asumsi yang tidak berdasar ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan karakteristik keseluruhan untuk menilai bagian-bagian tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi masing-masing. Ketika kita menggunakan fallacy of division, kita seringkali mengabaikan perbedaan dan keragaman di dalam bagian-bagian tersebut. Ini bisa membuat kita membuat keputusan yang tidak tepat. Kita lihat beberapa contoh nyata dari fallacy of division yang mungkin sudah sering terjadi. Bayangkan seseorang berkata, "Sekolah ini terkenal sangat baik. Jadi semua siswa di sekolah ini pasti pintar." Meskipun sekolah tersebut memiliki reputasi yang baik, ya tidak semua siswa di dalamnya akan memiliki prestasi yang sama. Beberapa mungkin berjuang dengan pelajaran mereka. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap teknik ini? Karena argumen yang dibangun di atas asumsi bahwa keseluruhan mencerminkan bagian dapat sangat menyesatkan. Ini dapat menyebabkan orang percaya pada hal-hal
yang tidak berdasar hanya karena mereka melihat sifat positif dari keseluruhan. Jika kita terjebak dalam fallacy of division, kita dapat kehilangan kesempatan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Jadi teman-teman, itulah beberapa logical fallacies, kesalahan berpikir yang harus kamu hindari. Ingatlah bahwa setiap argumen harus didasarkan pada fakta dan analisis yang cermat, agar komunikasi kita efektif. Jika kalian punya pengalaman atau pertanyaan tentang beberapa topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jadi, kenapa sih kita harus peduli dengan logical fallacies ini? Pertama, mengenali kesalahan berpikir ini membantu kita menjadi pendengar dan pembicara yang lebih baik. Kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu dan membuat argumen kita lebih kuat. Selain itu, ini juga melatih kita untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi dengan lebih baik. Sebelum kita akhiri video ini, yuk kita coba kuis singkat. Saya akan memberikan sebuah argumen, dan kamu coba tebak logical fallacy apa yang ada di dalamnya. Siap? Berikut pertanyaannya, jika kita membiarkan orang-orang berbicara bebas, maka semua orang akan berdebat tanpa henti dan tidak ada yang akan mendengarkan satu sama lain. Apa jawabannya? A. Ad hominem. B. Slippery slope. C. Straw man. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kamu jadi lebih paham tentang logical fallacies dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, stay critical.